Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Kalau saya perhatikan itu ya, ada beberapa perbedaan dan persamaan antara Yong Shefra atau Rara ini dengan Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Wow, luar biasa. Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Kemudian, apakah KDM ini berbahaya menikah dengan Yong Shefra atau Teh Rara ini? Apakah ini akan bikin perpecahan gitu ya antara Konoha dengan Malaysia gitu? Apakah ini pernikahan politik atau tidak? Bagaimana kalau Kang Deddy Mulyadi itu menikah dengan Yong Shefra ini? Apakah Yong Shefra ini sudah punya gebekan di Malaysia? Bagaimana kalau tidak jadi? Kemudian, apa perbedaan dan persamaan antara Yong Shefra dengan Rara Santang? Rara Santang itu adalah putri daripada Prabu Siliwangi, putri yang sangat-sangat luar biasa. Ketika Rara Santang ini lahir ke dunia, Rara Santang ini memberikan petunjuk yang sangat luar biasa yang diamati oleh Prabu Siliwangi. Apa itu? Prabu Siliwangi melihat ketika Rara Santang ini lahir ke dunia, maka ombak bergemuruh, ya, kemudian suara petir, ya, suara guntur yang sangat kuat sekali ya suaranya, bergelora gitu ya. Nah, pada saat itu Prabu Siliwangi berpikir sepertinya Rara Santang ini pemimpin masa depan. Dia akan memberikan perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika Rara Santang ini menginjak dewasa, dia sangat patuh belajar agama, guys. Kebetulan Prabu Siliwangi saat itu kan sebenarnya sudah belajar agama Islam tapi belum masuk agama Islam ya. Yang Islam kafah itu adalah ibunya, ibu daripada Rara Santang. Nah, karena ibunya sering mengajarkan yang namanya ilmu agama, agama Islam ya. Maka ketika Rara Santang ini sudah dewasa, dia bercita-cita pergi ke Mekah. Kemudian selain pergi ke Mekah, dia punya cita-cita yang sangat mulia. Apa itu? Ya, untuk menyebarkan yang namanya agama Islam di seluruh tanah Pasundan, di seluruh Jawa Barat. Nah, ketika dia pergi umroh atau naik haji ke Arab Saudi, dia bertemu dengan seorang kesultanan dari Mesir, guys. Dia bertemu dengan sultan di sana, kemudian mereka jatuh cinta, dan singkat cerita menikah. Kenapa pernikahan mereka terjadi? Apa alasannya? Jadi Rara Santang ini memberikan penawaran gitu ya, memberikan semacam challenge gitu ya. Kalau anak kita nanti lahir, kalau jenis kelaminnya cowok, maka dia akan menyebarkan yang namanya agama Islam ke seluruh tanah Pasundan. Nah, itulah alasannya kenapa orang Sunda itu identik dengan Islam. Itulah alasannya kenapa orang Sunda itu identik dengan budaya Arab. Kenapa? Karena pengaruh daripada buah hati si Rara Santang ini, guys. Kemudian apa perbedaan daripada Teh Rara Yong Shefra dengan Rara Santang ini? Nah, persamaannya itu Rara Santang menikah dengan cowok yang dari luar gitu ya, bangsawan dari Mesir. Karena Rara Santang saat itu sangat-sangat cantik sekali ya. Orang Sunda kan cakep-cakep ya, putih ya, sehingga Sultan dari Mesir ini kepincut lalu menikahi Rara Santang. Dia menikah dengan orang luar. Persamaannya dengan Yong Shefra ini kalau dia menikah dengan Kang Deddy Mulyadi itu ya persamaan seperti itu ya, menikah dengan orang luar, bukan satu negara ya. Apa sih keuntungan dan kerugian kalau menikah dengan yang beda negara? Kalau menurut saya pribadi itu kerugiannya itu jarak ya. Kalau misalnya nih menikah dengan Yong Shefra, Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Yong Shefra ini atau Mbak Rara ini, ya jarak ya. Harus ada yang mengalah gitu ya. Nggak mungkin KDM yang mengalah kan. Siapa nanti yang jadi presiden kita ya kan? Ya pasti Yong Shefra yang mengalah. Ya pasti Yong Shefra yang resign dari ahli parlemen Malaysia. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya Yong Shefra ini nggak resign, kalau misalnya menikah nanti dengan Kang Deddy Mulyadi, maka Teh Rara ini bisa jadi salah satu kandidat terkuat Perdana Menteri Malaysia, guys. Wow, luar biasa. Itu kalau saya perhatikan.
Kalau misalnya menikah dengan Kang Deddy Mulyadi kan nggak jadi ya. Jadi kalau, menikah ya pasti pergi ke ini ya, pergi ke Jawa Barat ya, pasti tinggal di Jawa Barat ya. Nggak mungkin Kang Deddy Mulyadi pergi ke Malaysia kan. Masa dia jadi dibiayai sama istrinya, nggak mungkin ya kan. Kemudian bagaimana Kang Deddy Mulyadi? Apakah ini berbahaya kalau Kang Deddy Mulyadi nanti jadi calon presiden? Apakah ini membahayakan elektabilitas daripada Pak KD? Menurut saya pribadi enggak, karena Yong Chevra ini kalau saya perhatikan itu sangat 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 ya suka berbagi ya, dan sangat suka yang namanya berjiwa sosial. Kemudian bagaimana dengan Rara Santang ini? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu Rara Santang ini kalau saya perhatikan itu Rara Santang ini dia motifnya agama, sementara Yong Chevra enggak. Jadi motif Yong Chevra menikahi Kang Deddy Mulyadi itu bukan motif agama. Kalau Rara Santang kan motif agama. Nanti kalau anak kita lahir maka akan menyebarkan yang namanya agama. Kalau Yong Chevra nggak mungkin ya, masa dia menyebarkan agama Islam, wong di negara kita juga sudah mayoritas Muslim, iya kan? Tapi kalau saya perhatikan tuh Yong Chevra ini adalah orang yang sangat-sangat toleransi gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu dekat dengan yang namanya filosofi Sunda Wiwitan, dia menggunakan ikat kepala seperti ini, nggak jadi masalah kalau saya perhatikan. Jadi ini semacam toleransi gitu, saling mentoleransi satu sama lain. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Ketika Yongse pernah bertemu dengan Kandi Mulyadi, tidak mempersoalkan yang namanya ideologi, nggak mempersoalkan yang namanya warna rambut, ya nggak mempersoalkan yang namanya ikat kepala. Menurut saya pribadi sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan klop ya kalau saya perhatikan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Chevra ini. Mereka ini 11-12 satu frekuensi. Ya, jadi cocok lah ya. Mudah-mudahan ya Yong Chevra ini nanti jadi the next Rara Santang untuk menghancurkan yang namanya para koruptor-koruptor di Konoha. Jadi sangat berbahaya sebenarnya Yong Chevra ini jadi ibu negara ya. Karena apa? Karena dia akan menghancurkan yang namanya para koruptor-koruptor ya. Dia akan membantu yang namanya fakir miskin. Ya, dia akan menjadikan Konoha itu menjadi negara maju. Ya, minimal setara dengan Malaysia lah, walaupun Malaysia kan belum termasuk negara maju ya. Ya minimal setara dengan Malaysia gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, biasanya mayoritas Islam itu ya, mayoritas beragama Islam itu lebih cocok dengan yang namanya kerajaan guys, seperti Malaysia. Sangat tidak cocok. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh ya. Kalau negara muslim itu demokrasi sangat tidak cocok guys kalau saya perhatikan. Susah ya, susah menjadi negara maju kalau negara kerajaan. Ya walaupun Qatar, Oman, dan lain sebagainya itu lebih ke negara kerajaan, tapi gini guys, eee, mereka itu kan masih punya yang namanya sumber daya alam yang melimpah seperti minyaknya. Kalau minyaknya habis kan bisa ribut satu sama lain ya kan. Sementara negara kita itu kan masih kekurangan sebenarnya sumber daya alam. Kita nggak masuk 10 negara yang, sumber daya alamnya terbesar di dunia, nggak termasuk. Cek data. Jadi selama ini kita dikatakan didoktrin bahwa, oh kita itu salah satu negara paling kaya di dunia. Kita nggak masuk 10 besar guys, nggak masuk. Jadi kita nggak boleh ya mengharapkan yang namanya sumber daya alam, nggak boleh guys ya. Kemudian bagaimana dengan Yong Chevra ini? Apakah Yong Chevra ini memberikan kode? Ya, sangat memberikan kode. Baru-baru ini dia gendong anak ya. Itu kode bahwa dia pengen banget gitu punya baby. Ya, itu kalau saya perhatikan. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini harus cepet-cepet ya, harus cepet-cepet. Walaupun umurnya sudah lumayan tua ya, Kang Deddy Mulyadi udah 50-an tahun ya umurnya. Menurut saya pribadi itu ya harusnya cepet-cepet lah dinikahi gitu. Nanti calon presiden nanti anaknya kecil kan nggak enak kan tinggal-tinggal gitu ya. Kalau nggak jangan punya anak deh ya, nggak usah lah ya, nggak usah punya anak, biar aja lah ya. Child free aja lah. Biar apa? Biar pekerjaan daripada Kang Dirmadi nggak terganggu, Yong Chevra juga pekerjaannya nggak terganggu ya. Menurut saya pribadi lebih cocok ya mereka child free. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kalau jadi presiden nanti kan susah ya, susah kayak jadi ini ya. Oh, bapak rumah tangga ngurusin anak segala macam ya. Ya walaupun nanti diurus dengan suster apa segala macam, tapi tetap aja pengaruh guys ya. Kalau istri lagi hamil, lagi ini segala macam susah ya. Menurut saya pribadi lebih baik ya Kang Deddy Mulyadi itu child free kalau menikah gitu ya. Lebih baik fokus pada yang sekarang ini ya. Fokus membesarkan yang namanya Nihiang.
Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak, video ini. Saya pecinta KDM. Salam rasional.